Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke energi seseorang yang udah ninggalin kita gitu ya. Gimana tentang perasaan dan keadaannya seseorang buat yang udah ninggalin zodiak siapa ini? Halo. Seseorang yang udah ninggalin zodiak Virgo. Gimana tentang keadaan dan perasaannya saat ini? Kita buka ceritanya. Seperti apa di kehidupannya gitu ya, di keadaannya. Ini kartunya. Halo Virgo, ini keadaannya ya. 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya, 4 kartu buat seseorang di sana ngelakuin apa dari keadaan yang ada, 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitarnya. Itu ini orang udah lama ya ninggalin zodiak Virgo-nya. Jadi apa yang dia rasakan saat ini itu apa namanya? Kita tulis aja di kolom komentar ya, di kolom komentar. Ini seseorang udah lama apa baru kemarin ninggalkannya gitu ya. Ini kartunya. Halo. Apa yang sedang terjadi di keadaannya orang yang pernah ninggalin zodiak Virgo, tentang perubahan dari segi keadaan setelah meninggalkan. Ada perubahan di kehidupannya ya, perubahan ke yang lebih baik kah, perubahan ke segi manakah itu dari segi keadaannya, lagi dikasih perubahan. Kita lihat ya, orang kadang dikasih perubahan bisa nggak bawanya gitu ya, bisa nggak ngemanfaatin perubahan yang ada. Ini orang di keadaan Queen of Pentacle. Sebenarnya kalau kita ngedeketin, ini orang bisa ngasih kebahagiaan ke seseorang yang ngedeketinnya dia. Soalnya orang di energi Queen of Pentacle mau bisa ngasih apa aja buat keadaannya, tapi harus dengan alasan yang jelas ya, kenapa dia ngasih, kenapa dia mau gitu. Ini tentang perubahan dari segi keadaannya, lagi ada perubahan-perubahan besar di kehidupannya. Kita lanjut ceritanya seperti apa. Sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih banyak. Kita lanjut ceritanya. Perubahannya tentang apa sih? Gimana kehidupannya? Gimana keadaannya? Ini 2 ya. Apakah tentang kebersamaan kak? Melamun. Ini yang didambakan kebersamaan gitu ya, sama orang yang dia sayang, sama orang yang dia cinta, pengen ada kemajuan di kehidupannya, tapi itu hanya lamunan saja. Kartu paling bawah The Moon, ternyata keadaan gak sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Padahal di keadaan udah ada perubahan dari segi ekonomi, dari segi uang, dari segi karir mungkin. Ini dia mendambakan kebersamaan, ngerasa bahagia kalau bisa bersama ya, kalau bisa bersama. Cuman yang ngalangin ini semua apa sih? Nggak ada ketegasan di dianya, berarti belum punya keberanian. Walaupun seseorang di keadaannya lagi dikasih kemudahan gitu ya dari segi keadaan, tapi dianya nggak berani buat ngungkapin, nggak berani buat tegas sama apa yang diinginkan dia ke depannya, nggak berani buat bilang, nggak berani buat ngomong gitu kalau dia menginginkan kebersamaan. Malah yang ada The Moon ya, ngelamun. Karena apa? Karena keadaan sebelumnya biasanya orang udah down, udah turun lagi bareng sama seseorang, terus dikasih perpisahan gitu ya. Dianya pas perpisahan ada perubahan dari segi keadaan, terus mau nyambung laginya takut gitu. Ini gimana kalau nyambung lagi, bisa nggak, mampu nggak gitu. Ada ketakutan ke situ dari The Moon ini ya, banyak ketakutan-ketakutan yang dia rasakan di keadaannya. Kita buka ceritanya seperti apa di keadaan orang yang udah jauh gitu ya, yang udah ninggalin zodiak Virgo. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut ceritanya. Halo seseorang di sana. Ini yang dicari, mau cari ketenangan kak? Ada rasa sakit hati, ada kehancuran sebenarnya di perubahannya. Jadi gini, seseorang kayak gini ya, ini udah sabar tadinya, keadaannya ada rasa lelah, capek. Jadi masalah-masalah terjadi di kehidupannya, tapi di permasalahan itu ada sisi lain dari perubahan dari segi keadaan untuk perubahan di kehidupannya. Masalah dari segi asmara, segi percintaan, ngerasa dihianatin sama orang yang dia sayang gitu ya, ngerasa terhianati sama orang yang dia sayang. Nyari ketenangan mau kemana sebenarnya di keadaan ini, tapi ujung-ujungnya kehancuran kak. Soalnya tentang tersakiti sama keadaan, sama orang di sekitar bisa. Kita buka aja dari The Moon ya. Padahal di keadaannya sebenarnya ada perubahan, tapi kenapa ada rasa sakit hati yang dia rasakan? Apakah emang terhianati sama orang yang disayang? Targetnya untuk memperkuat fondasi hubungan, tapi nggak mampu. Ternyata orang yang dia sayang, orang yang dia cinta pergi, mungkin meninggalkan dia dengan yang lain gitu ya. Nggak ada keberanian untuk mengejar, nggak ada keberanian untuk mengungkapkan, nggak ada keberanian untuk mengusahakan. Karena apa? Permasalahannya terlalu begitu besar gitu ya di keadaannya. Makanya The Moon yang ada cuman bisa diam, ngelamun.
memikirkan tentang kesalahan dia di keadaan sebelumnya. Ini ada keinginan kuat, gede gitu ya, rasa ini coba kalau dekat mungkin aku bisa bahagia, coba kalau dekat mungkin aku bisa gini. Ada rasa sakit hati di kebersamaannya, ngerasa dihianatin gitu ya. Lagi jalan sama siapa, lagi ngusahain sama siapa, ternyata seseorang yang bersama dia berkhianat di belakang, nyari kebahagiaan yang lain gitu. Three of Swords tentang pengkhianatan, tentang rasa sakit hati. Dianya nggak yakin kayak ya apakah benar ini keadaannya seperti ini gitu ya, kayak nggak yakin seseorang yang dia bareng udah punya orang lain gitu. Jadi ini seseorang terhianati ya, cuma dianya nggak nyadar, bukan nggak nyadar, nggak ada bukti, nggak tahu gitu ini benar gitu aku terhianati sama dia itu, perasaan kayak nggak mungkin soalnya seorang di sana ke dianya rasa sayang banget, tapi ternyata di belakang bermain-main dengan api ya. Cuman dianya bingung karena nggak ada bukti, nggak ada apa gitu. Cuman kalau ngerasa mungkin dia udah ngerasa bahwa seseorangnya udah ngehianatin dia, nggak bisa tegas sama pendiriannya, nggak bisa tegas karena apa? Karena apa ya? Karena ada rasa cinta ternyata ya, cinta gede, makanya berat buat gini. Orang teh karena udah terlanjur cinta mungkin ya, jadi dihianati di belakang juga udahlah nerima aja karena emang ada rasa sayang. Tapi sebenarnya orang di keadaan itu malah nyakitin diri sendiri, mending pergi dari keadaan itu untuk kebahagiaan nanti di depan. Saat ini yang sedang dia rasakan gitu di keadaannya, pengen nyari ketenangan, kayak nggak ada ketenangan di keadaan. Emang gimana mau ada ketenangan ya, orang dihianatin sama pasangannya, pengen depul lah, mau nyoba buat pergi gitu ya untuk memulai lagi keadaan yang baru. Soalnya di sini nggak ada keseimbangan buat dirinya, kayak goyah di kehidupannya gitu. Orang kalau di perasaan di hati sakit, gimana mau ada perubahan di kehidupannya. Jadi targetnya dia kenapa gitu ya mau pergi buat ninggalin gitu. Pengen ada perubahan di kehidupannya, perubahan ke yang lebih baik lagi tentunya. Soalnya kalau di keadaan ini terus dia nggak akan bakal ada kemajuan. Targetnya kemana di keadaan ini? Udahlah, lupakan tentang hubungan ini gitu ya, leburkan. Ini hubungan bisa aja sama Virgo atau bisa sama yang lain setelah pergi dari Virgo gitu ya. Cuman target dari sini di keadaannya target kedepannya berusaha pengen meleburkan lagi keadaannya, lagi berjuang, lagi ngusahain buat meleburkan hubungannya karena nggak ada kebahagiaan di keadaan ini. Walaupun dia ngusahain mati-matian gitu ya untuk kebersamaan, untuk kebahagiaan bersama, soalnya ngerasain bahagia bersama, tapi dari situ gitu ya, walaupun dia ngusahain mati-matian untuk hubungan ini, kebahagiaannya nggak nemu. Ternyata emang si seseorang ini ngehianatin dia gitu ya, pacarnya. The Strength sebelumnya udah nyoba sabar gitu ya, tapi kan orang batas kesabaran seseorang ada batasnya, kan nggak akan bisa. Walaupun dia udah mertahanin kayak yang hubungan itu udah rapuh, udah mau hancur gitu, tapi dia tetap megang, mudah-mudahan suatu saat nanti sambil suatu saat nantinya nggak tahu di nanti yang kapan gitu ya. Udah nyoba ngusahain, ya udah coba ngusahain, malah ujung-ujungnya udah gitu ya buat kebaikan dia juga. Mau nggak mau itu mah mau gimana lagi gitu, kita nggak bisa maksa perasaan orang lain, nggak bisa maksa keinginan orang lain. Keadaan sebelumnya walaupun dia udah sabarin tapi soalnya nggak ada kebahagiaan di keadaan ini, makanya mau nggak mau ya pergi buat nyari kebahagiaan di depan. Three of Swords, ada rasa sakit hati yang dia rasakan. Rasa sakit hati ini kenapa sih berusaha mengakhiri tapi berat gitu ya? Kenapa berat? Ya emang nggak bisa, nggak mampu. Ini Ace of Swords dia udah mulai belum bisa nerima kenyataannya gitu. Kenapa dia tersakiti sama keadaan? Udah ceritanya udah berakhir tapi dia belum bisa nerima kalau ini udah berakhir. Target kedepannya daripada hal yang akhiri emang alam keadaan, soalnya masih ada kenangan-kenangan di masa lalu yang masih dia simpan untuk kebahagiaan dia ya. Tentunya gini, kenapa gitu seseorang masih ngerasain rasa sakit hati? Kenapa seseorang masih ngerasain rasa sakit hati setelah ada perpisahan? Ya karena emang ada kenangan masa lalu yang masih disimpan, masih ada di lubuk hatinya gitu ya. Tapi rasa sakit lebih kuat daripada rasa sayangnya. Jadinya mau nggak mau ini emang keadaan yang masih sayang sama seseorang ini. Makanya The Death datang, The Death dipisahkan sama keadaan ya, karena permasalahan yang ada.
Ini tentang yang dia rasakan, rasa cinta masih gede rasa cinta sama seseorang ini tentunya ya. Cuman mau gimana lagi, three option, rasa sakit hati lebih gede itu daripada rasa sayang. Targetnya ujung-ujungnya ya lelah juga, capek di keadaannya. Ini orang di keadaan pasrah gini biasanya males mau ngapa-ngapain, ngusahain apa males gitu, capek. Mending ya udahlah diam kalau emang ada kesempatan di depan untuk kebahagiaan ya maju. Kalau enggak ya udah mau gimana lagi gitu. Ada rasa lelah, capek di keadaan. Targetnya kemana sih? Kesini Kak, berusaha untuk bisa menikmati kebahagiaan, tapi dia nggak mampu, takut gitu ya. Takut setelah ada perpisahan sama seseorang ini dia nggak bisa menikmati kebahagiaan lagi di depan, ada ketakutan kesini. Sebenarnya jangan takut ya, orang yang udah pernah dekat sama Virgo, jangan takut kalau emang di depan buat kebahagiaan daripada terus aja di sini gitu. Dari kayak gini, kayak apa ya, mending kalau sakit gitu ya, mending dioperasi sekalian daripada diamin lama. Kalau dioperasikan langsung sembuh, emang sakitnya parah langsung sakit, tapi nggak akan lama kemudian kan sembuh juga gitu dengan sendirinya. Targetnya kemana? Kalau dia terus-terusan di keadaan ini, nggak maksa buat pergi, kehancuran yang terjadi, permasalahan-permasalahan makin gede, mending ikut keadaan aja. Kalau emang udah ngerasa tersakiti ya udah mau gimana lagi, kakak berhak bahagia gitu di kehidupannya ya, memulai lagi, membuka lagi lembaran yang baru untuk kebahagiaan nanti di depan. Seperti itu seseorang yang pernah di-link sama zodiak Virgo di keadaannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan kedepannya ada kebahagiaan lagi yang bisa dicapai. Terima kasih banyak yang udah menyaksikan readingannya Rizky Tarot, yang udah masuk ke channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.